Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Praktikum Fisika Farmasi. Praktikum Fisika Farmasi diampu oleh Bapak Walid dan dibantu oleh dua asisten dosen, yaitu Pak Denny dan Kak Imam. Dalam video kali ini akan membahas tentang kelarutan. Video ini disusun oleh 1. Vivin Amelia, 2. Erlia Rahim, 3. Miftahul Jana, 4. Miftahul Roma, dan saya Erika Fadilasari. Simak videonya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian. Jangan di skip ya teman-teman. Praktikum Fisika Farmasi dengan judul kelarutan, adapun tujuannya yaitu mahasiswa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat, dan mahasiswa bisa menjelaskan pengaruh pelarut campuran terhadap kelarutan suatu zat. Sebelum kita melakukan uji praktikum kelarutan, mari kita pelajari dasar teori dari kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu solut untuk larut dalam suatu pelarut solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat pelarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau zat padat. Apa sih larutan itu dan bagaimana larutan digolongkan sesuai dengan keadaan terjadinya? Larutan dibedakan dalam keadaan terjadinya, yaitu zat terlarut dan zat pelarut, serta dari 3 wujud gas seperti gas, cair, padat, kristal. Apa sih larutan jenuh dan tidak jenuh itu? Larutan jenuh adalah suatu larutan yang zat larutnya berada dalam kesetimbangan dengan fase-fase zat padat. Sedangkan larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat larut dalam konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjumlahan sempurna pada temperatur tertentu. Ada sih larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat larut dalam konsentrasi lebih banyak dan pada seharusnya pada temperatur tertentu, dan terdapat juga zat larut yang tidak larut. Dalam larutan terdapat juga penambahan zat yang ditambahkan bertujuan agar membentuk kompleks untuk menaikkan kelarutan. Misalnya, penambahan uretan dalam pembuatan injeksi. Bisa juga digunakan seperti zat surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Surfaktan mempunyai kecenderungan berasosiasi membentuk alkerat yang dikenal sebagai misal. Surfaktan terdiri atas 2 bagian, yaitu polar dan non-polar. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat, yaitu pengaruh pH. Yang kedua, pengaruh temperatur. Dan yang ketiga, pengaruh jenis pelarut. Yang keempat, pengaruh kontan. Yang kelima, pengaruh bentuk dan ukuran partikel, serta pengaruh penambahan zat lain seperti tadi surfaktan telah dijelaskan. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang suatu massa zat. Yang kedua, gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume zat cair. Yang ketiga, batang pengaduk yang berfungsi untuk mencampurkan bahan-bahan. Adapun bahan yang keempat adalah beker gelas yang berfungsi untuk melarutkan zat dengan pengadukan dan mencampurkan atau mereaksikan zat cair dengan pengadukan.
bahan yang kelima adalah cawan porselin yang berfungsi untuk mereaksikan zat dalam suhu yang tinggi. Dan yang keenam adalah spatula yang berfungsi untuk mengambil suatu objek. Dan bahan yang ketujuh adalah kertas saring yang berfungsi untuk memisahkan partikel zat larut dari zat padat. Dan bahan yang kedelapan adalah statif yang berfungsi untuk menyangga buret saat melakukan titrasi nantinya. Adapun alat yang kesembilan adalah buret yang berfungsi sebagai wadah larutan yang digunakan untuk penetrasi nantinya. Dan alat yang ke-10 adalah Erlenmeyer yang berfungsi untuk melarutkan zat dengan pengocokan dan mencampurkan atau mereaksikan zat yang mudah menguap. Adapun alat yang ke-11 yaitu termometer yang berfungsi untuk mengatur suhu dalam larutan. Dan alat yang terakhir adalah pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan atau mengambil cairan dalam satuan tetes atau dalam jumlah yang kecil. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Asam oksalat jenuh, 2. Larutan NaOH dengan konsentrasi 0,0 m, 3. Indikator pp yang digunakan sebagai titran dalam penetrasi, 4. Aquades. Dan untuk cara kerja kelarutan di sini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Kita masuk ke dalam tahap pertama dengan cara dituangkan larutan asam oksalat ke dalam tabung reaksi hingga 3/4 bagian. Kemudian dimasukkan juga termometer ke dalamnya. Tabung reaksi ini dimasukkan ke termostat yang diisi dengan air es dan garam. Air es dan garam di sini ditambahkan agar menurunkan suhu suatu larutan yang ada di dalam tabung reaksi. Dan untuk cara kerja kelarutan pada tahap kedua, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita aduk terus-menerus agar merata atau homogen larutan tersebut. Dan jika suhunya sudah sesuai dengan yang diinginkan, larutan ini kita ambil menggunakan pipet tetes sebanyak 10 ml, lalu kita diletakkan di Erlenmeyer. Dan saat mengambil larutan ini, usahakan endapannya tidak ada yang ikut terambil ya teman-teman, karena dapat mempengaruhi hasil akhir. Dan untuk cara kerja kelarutan pada tahap ketiga, langkah pertama yang dilakukan adalah kita lanjut ke tahap titrasi, di mana larutan dalam Erlenmeyer tadi kita teteskan dulu dengan indikator pp sebanyak 2-3 tetes menggunakan pipet tetes. Baru kemudian dititrasi dengan larutan NaOH yang ada di dalam buret, hingga terjadi perubahan warna larutan dan tidak berubah menjadi warna larutan. Jika berubah larutan berwarna pink atau merah muda atau bisa dikatakan dengan violet. Dan jangan lupa dicatat untuk hasilnya ya teman-teman, agar kita bisa menghitung suatu larutan asam oksalat. Adapun hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan KSP. Di sini misalkan garam AxBy. Misalkan garam AxBy dilarutkan dalam air, maka tekanan ke kanan menghasilkan ion-ionnya sehingga larutan ini disebut dengan larutan lewat jenuh. Reaksi ke kanan menghasilkan XA pangkat Y plus dikali YB pangkat X min, sehingga nilai KSP AxBy adalah reaksi dari XA pangkat Y plus dikali YB pangkat X min. S di sini merupakan lambang dari kelarutan, sehingga S dikalikan dengan koefisien dan dipangkatkan dengan koefisien, sehingga diperoleh XS pangkat X dikali YZ pangkat Y. Dan hasil akhir untuk KSP AxBy adalah X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Dan untuk mencari suatu kelarutan AxBy yaitu dengan S sama dengan X plus Y akar dari KSP per X pangkat X dikali Y pangkat Y.
Kemudian untuk mencari penentuan kelarutan H2C2O4 dengan diketahui suhu 25 derajat Celcius, volume asam oksalat sebanyak 10 ml, volume NaOH sebanyak 35,10 ml, rho air sebanyak 0,99707 dan mol NaOH yaitu 0,5 N. Ditanya kelarutan. Kelarutan diperoleh dengan rumus volume NaOH dikali mol NaOH dibagi volume H2SO4 dikali rho air, sehingga diperoleh 35,10 ml dikali 0,5 N dibagi 10 ml dikali 0,99707 diperoleh 17,55 dibagi 9,9707, sehingga untuk kelarutan H2C2O4 diperoleh 1,9707 mol per 1000 gram. Dan untuk penentuan panas pelarutan dengan rumus delta H sama dengan min slope kali R. Diketahui di sini bahwa slope yaitu min 2011,310,358 dan R, ketentuan R yaitu 8,314 J per mol kan. Ditanya delta H. Untuk mencari delta H bisa menggunakan rumus delta H min slope kali R, yaitu delta H sama dengan min 2011,310,358 dikali 8,314, sehingga min 16722,034 Joule, atau diperoleh delta H sebanyak min 16,722 kJ. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini dapat membantu pengetahuan dan wawasan kalian. Kami dari kelompok kelarutan mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.